Selanjutnya, kita masih akan berusaha menemukan fungsi X besar X yang membuat U-nya itu tidak nol ya, atau kita memperoleh solusi non-trivial. Oke, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana solusi atau X besar X pada keadaan lambda sama dengan 0 dan lambda positif. Sekarang kita akan melihat bagaimana jika lambdanya bernilai negatif. Nah, untuk menemukan fungsi X besar ini, kita masih akan memanfaatkan persamaan ini, yaitu X double aksen per X sama dengan lambda, atau X double aksen sama dengan lambda kali X. Kita pindahkan ke kiri menjadi X double aksen dikurang lambda X sama dengan 0, dan ini adalah lagi-lagi persamaan diferensial biasa order 2, di mana persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat dikurang lambda sama dengan 0. Sehingga kita punya solusinya adalah M kuadrat sama dengan lambda. Namun, lambda ini kan bernilai negatif, maka nilai M yang merupakan solusi dari persamaan ini adalah positif negatif akar lambda kali I, di mana I adalah imajiner. Sehingga jika kita punya solusi dari persamaan karakteristiknya itu adalah berbentuk bilangan kompleks, maka solusi dari PDB ini adalah X besar sama dengan A dikali kosinus dari akar lambda X ditambah B dikali sinus dari akar lambda X, di mana A dan B adalah sembarang konstanta. Nah, ini adalah penampilan solusi yang pertama untuk PDB ini. Nah, kemudian kita manfaatkan informasi syarat batas. Syarat batas yang pertama tadi adalah U0, T sama dengan 0 ya. Artinya di sini 0 ini adalah untuk nilai X. Ganti X di sini dan X di sini dengan 0, maka kita punya U0, T sama dengan X besar 0 kali T besar T. Ini dia. Karena U0, T sama dengan 0, maka haruslah X besar 0 kali T besar T ini pun sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, maka haruslah X besar 0 bernilai 0 atau T besar T-nya yang bernilai 0. Namun tentunya kita tidak berharap T besar T sama dengan 0 karena ini dapat membuat U-nya menjadi bernilai 0. Sehingga kembali kita ketemu solusi trivial. Oleh karena itu, kita investigasi dari X besar 0 sama dengan 0. Nah, tadi kita punyain X besar X-nya itu sama dengan ini. Oke. Sehingga jika yang di dalam kurung ini bernilai 0 atau X kecil ini bernilai 0, kita ganti X di sini 0, X di sini pun 0. Kosinus dari 0 adalah 1, sehingga dari sini kita punya A kali 1. Kemudian ditambah sinus 0 adalah 0, sehingga B kali 0 adalah 0. Sehingga kita punya X besar 0 sama dengan A saja, karena ini bernilai 1 ya. Maka kita gantilah X besar 0 ini dengan A. Karena X besar 0 harus sama dengan 0, maka haruslah A bernilai 0. Dan kalau kita substitusikan ke sini A bernilai 0, maka kita peroleh penampilan solusi terbaru adalah X besar X sama dengan B kali sinus dari akar lambda X. Nah, sekarang kita manfaatkan informasi syarat batas yang kedua, yaitu UL, T sama dengan 0. Nah, UL, T artinya kan X di sini bernilai L ya, X kecilnya, maka X kecil di sini bernilai L, maka tentunya X kecil di sini pun berganti menjadi L, sehingga UL, T sama dengan X besar L dikali T besar T. Nah, ini dia. UL, T sama dengan ini. UL, T sama dengan 0, maka haruslah X besar L kali T besar T sama dengan 0 ini. Nah, kita punya persamaan X besar L dikali T besar T harus sama dengan 0. Maka haruslah X besar L sama dengan 0 atau T besar T-nya yang bernilai 0. Namun tentunya kita tidak berharap T besar T ini yang bernilai 0 karena jika ini bernilai 0 maka kita kembali menemukan solusi trivial. Oleh karena itu kita akan menginvestigasi dari X besar L sama dengan 0. Nah, tadi kita punya penampilan solusi yang terbaru adalah X besar X sama dengan B kali sinus dari akar lambda X. Kalau X besar L, artinya L ini menggantikan nilai variabel bebas X kecil, maka X kecil di sini pun berganti menjadi L, sehingga X besar L sama dengan B kali sinus dari akar lambda L. Jadi, X besar L ini sama dengan B kali sinus dari akar lambda L. Karena X besar L harus sama dengan 0, maka B kali sinus dari akar lambda L harus sama dengan 0. Nah, persamaan B kali sinus akar lambda L sama dengan 0, maka haruslah B ini yang bernilai 0 atau sinus dari akar lambda L ini yang bernilai sama dengan 0.
Namun, kalau B sama dengan 0, tentunya ini bernilai 0 sehingga X besar X ini menjadi 0. Nah, jika X besar X bernilai 0 kembali ke sini, maka U-nya kembali bernilai 0 sehingga kita peroleh solusi trivial. Oleh karena itu, kita akan mengamati kemungkinan solusi sinus dari akar lambda L sama dengan 0 dari sini. Nah, sinus akar lambda L akan bernilai sama dengan 0 jika akar lambda L ini bernilai NP, di mana N itu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa dicek ya, jika akar lambda kali L ini bernilai N kali Pi, di mana N-nya itu 0, berarti kan sinus 0 ya. Sinus 0 sama dengan 0, benar. Kemudian jika N sama dengan 1, berarti akar lambda L menjadi sama dengan 1 Pi atau sama dengan Pi. Kembali ke sini, sinus Pi sama dengan 0. Begitu juga N sama dengan 2, maka sinus dari 2Pi sama dengan 0. Oleh karena itu, kita bisa menemukan solusi dari sinus akar lambda L sama dengan 0, yaitu jika akar lambda L-nya ini sama dengan N kali Pi, di mana N adalah bilangan non-negatif, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Jika akar lambda L sama dengan NP, maka tentunya kita punya akar lambdanya sama dengan NP dibagi L. Ini dia. Nah, jika akar lambda sama dengan NP per L, kita substitusikanlah akar lambda di sini dengan NP per L, maka kita punya X besar X-nya ini sama dengan B kali sinus dari NP per L kali X. Nah, jadi kita peroleh solusi non-trivial bahwa X besar X ini sama dengan B kali sinus dari NP per L kali X. Oke, nah kalau dengan demikian, kalau akar lambdanya sama dengan NP per L, di mana lambdanya ini bernilai negatif, maka tentunya lambdanya sama dengan negatif dari NP per L kuadrat. Nah, sebenarnya idealnya jika akar lambda sama dengan ini, maka tentunya kalau kita kuadratkan masing-masing rows ini, tentunya kan akan menjadi lambda sama dengan NP per L dikuadratkan ya. Tapi ingat bahwa lambda itu bernilai negatif, maka di sini kita tambahkan simbol negatif sehingga lambda sama dengan negatif dari NP per L kuadrat. Dan kita memperoleh solusi non-trivial untuk X besar, yaitu sama dengan ini. Nah, sudah ketemu solusi non-trivial, berikutnya kita akan menemukan nilai ekspresi dari fungsi T besar T hanya pada keadaan lambda bernilai negatif saja.